Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya William, saya dari Tata Bumi. Saya ingin memberikan kesaksian pertolongan Tuhan yang saya rasakan eh, beberapa waktu yang lalu. Kejadiannya itu kira-kira di bulan Oktober kemarin, itu saya bersepeda di luar kota. Saya bersepeda di Bogor, di Sentul. Nah, karena masa pandemi, saya memang sengaja bersepeda itu tidak mencari kawan begitu ya. Jadi saya bersepeda sendiri. Nah, kebetulan di Sentul itu jalannya itu naik turun. Dan kebetulan di Sentul saya masih ada rumah di sana. Jadi pada waktu saya eh, dari Jakarta, saya tinggal di Jakarta, saya masih berkantor di Jakarta. Jadi saya naik mobil sampai ke Sentul, kemudian mobil saya tinggal di rumah, kemudian sepeda saya turunkan dari mobil, kemudian saya mulai bersepeda. Nah, karena jalannya naik turun itu, dan memang medannya buat saya bersepeda itu merupakan hal baru gitu. Selama ini saya bersepeda itu di tempat lain, misalnya di Jakarta, di kota begitu ya. Atau kalau saya pulang di Jogja itu, biasanya saya bersepeda juga sendiri juga. Medannya relatif berbeda dengan di Sentul. Kalau Sentul itu naik turunnya itu cukup ekstrim. Nah, pada tanggal 24 Oktober kemarin itu saya bersepeda di sana. Dengan medan yang naik turun itu, nah saya tidak menyadari ternyata ada kondisi yang di luar dugaan saya. Jadi pada waktu saya pulang itu jalannya turun cukup cukup uh, cukup curam, dan ternyata di tengah jalan itu ada bergelombang begitu. Saya tidak menduga sama sekali karena selama ini saya cuma bawa kendaraan mobil begitu, jadi saya tidak menyadari jalannya ternyata bergelombang. Jadi pada waktu naik sepeda itu baru tahu gitu ternyata jalannya bergelombang, dan pada waktu itu turunan cukup curam. Nah, akhirnya karena tidak bisa menguasai medan, dan saya kaget pada waktu itu. Tapi saya lupa kejadiannya. Tapi yang saya ingat itu kira-kira kejadian pada waktu itu mulai jalan bergelombang itu saya menarik rem mendadak begitu. Menarik rem sepeda mendadak, kemudian akhirnya terbanting sepedanya, dan akhirnya saya jatuh. Nah, setelah itu saya tidak sadarkan diri. Saya lupa kejadiannya. Nah, karena saya sendiri, sehingga tidak ada orang lain yang tahu kecuali orang yang lalu lalang begitu ya. Jadi pada waktu itu sudah kecelakaan, dan ada satpam yang lewat, satpam patroli yang lewat. Kemudian dia berhenti, kemudian dia menolong saya gitu ya, menolong saya. Kemudian akhirnya saya dibawa mobil dia ke rumah sakit. Nah, karena saya di tengah kondisi yang setengah sadar itu, jadi waktu ditanya-tanya itu, ditanya di rumah sakit pun ya saya tidak bisa meyakinkan rumah sakit untuk bisa segera ditangani begitu. Jadi begitu sampai di rumah sakit itu nggak bisa segera ditangani karena siapa yang menjamin gitu, yang menjamin untuk biaya pengobatan dan sebagainya begitu. Akhirnya nggak bisa ditangani di rumah sakit segera. Nah, satpamnya itu akhirnya mencari tahu bapak dari mana dan sebagainya begitu. Nah, saya cuma bisa menyebutkan alamat rumah saya, kebetulan di komplek yang sama. Kemudian dia cari-cari di sana, akhirnya ketemulah mobil saya karena dia melihat di tas saya itu ada kunci mobil. Dia cari-cari keliling-keliling, kemudian remote-nya dihidupkan, kemudian ketemulah mobilnya. Begitu ketemu, kemudian dia nanya tetangga sekitar. Kebetulan karena saya tidak tinggal di sana, tetangga pun tidak kenal saya juga gitu. Nah, begitu kemudian ketemu mobilnya, kemudian ditanya tetangganya, kebetulan ibu yang di seberang rumah saya, dia bilang, oh saya ketemu dengan bapak ini tadi pagi. Padahal saya tidak kenal dengan ibu itu. Terus, kenapa? Dia bilang, bapak ini kecelakaan, sekarang di rumah sakit. Tidak ada yang berani jamin gitu. Ibu bisa bantukah gitu. Ibunya dengan segera dia bilang, oke, saya berangkat ke rumah sakit juga. Padahal saya tidak kenal sama sekali dengan ibu itu. Nah, singkat cerita ibu itu akhirnya berangkat ke rumah sakit, dan belakangan saya baru tahu juga setelah kejadian itu ibunya cerita
Di rumah sakit itu dia bilang saya itu digeletakin, tidak ditangani. Ibu ini sempat marah. Dia bilang, kenapa kok nggak ditangani? Karena kondisinya kepala saya luka, waktu itu berdarah, kemudian di sini di bahu saya itu tulangnya ada patah juga. Kenapa nggak ditangani gitu? Ya siapa yang menjamin? Wah, ibu ini marah, dia bilang. Ini rumah sakit nggak nggak memprioritaskan untuk penanganan pasien yang kecelakaan seperti ini gitu. Kalau memang diperlukan saya tanda tangan. Akhirnya singkat cerita ibu itu tanda tangan memberikan jaminan gitu. Kalau ada apa-apa dia nanti yang handle gitu. Padahal saya nggak kenal. Kemudian singkat cerita dengan kondisi seperti itu akhirnya saya mulai ditangani. Dan kemudian setelah itu si satpam ini kemudian mencari tahu handphone saya, kan saya lock gitu ya. Saya lock, dia juga nggak bisa buka gitu ya. Nah, kebetulan dia ada telepon masuk begitu, kemudian dia terima, kemudian akhirnya bisa bicara dan akhirnya disampaikanlah ke rekan saya ini bahwa saya kecelakaan. Akhirnya singkat cerita beritanya kemudian menyebar dan akhirnya family tahu, kemudian teman-teman juga tahu, orang-orang kantor juga tahu. Akhirnya family mulai berdatangan ke rumah sakit dan akhirnya singkat cerita mulailah kemudian penanganan lebih sungguh-sungguh dilakukan oleh rumah sakit karena sudah ada familinya yang berani menjamin begitu. Nah, akhirnya saya singkat cerita dengan kejadian itu saya dirawat di rumah sakit itu sampai dengan cukup lama juga, hampir 10 hari ya. 10 hari di rumah sakit. Jadi ini saya dioperasi, di pen, kemudian di kepala juga dijahit juga. Setelah itu saya masih harus kontrol beberapa kali. Jadi saya sempat tinggal juga di Bogor, di rumah adik saya, untuk saya melakukan kontrol. Nah, saya bersyukur dengan kondisi yang berat seperti itu. Saya baru mengalami kejadian kecelakaan seperti ini tuh baru kali ini. Puji syukur Tuhan sudah memberikan pertolongan melalui orang yang tidak saya kenal, tapi dengan jalan yang tidak pernah saya duga juga, akhirnya ternyata saya bisa ditangani melalui tangan-tangan dokter dan perawat di rumah sakit dengan jaminan dari tetangga saya yang tidak saya kenal. Akhirnya saya bisa sehat kembali seperti sedia kala. Akhirnya saya bisa pulang kembali ke Jogja untuk bisa melakukan aktivitas normal kembali seperti sedia kala gitu. Terima kasih juga buat dukungan doa dari Pak Gem dan Bu Gem, kemudian para pengerja juga, semua hamba-hamba Tuhan yang di GPDI Hagios yang sudah mendoakan sehingga saya bisa pulih seperti sedia kala. Bahkan sebelum dioperasi pun Pak Gem sempat telepon saya kemudian mendoakan supaya operasinya bisa berjalan dengan baik begitu. Sampai dengan saat ini puji Tuhan pemulihan demi pemulihan sudah bisa saya rasakan sehingga saya bisa melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Informasi tambahan, 1 bulan setelah kejadian saya kecelakaan itu, ternyata satpam yang tadi saya cerita yang menolong saya itu kemudian menghubungi kembali 1 bulan kemudian, 4 minggu tepatnya, di hari yang sama, hari Sabtu juga ada kecelakaan juga di tempat yang sama dan ternyata orangnya meninggal. Jadi saya bersyukur dengan kejadian itu. Wah, ternyata memang kondisi medannya itu sangat membahayakan gitu buat orang yang bersepeda di tengah situasi seperti ini. Ya itu aja, mudah-mudahan kesaksian ini bisa memberikan kekuatan buat jemaat saudara sekalian.